Yang slow ya tadi yang saya udah share juga, kita lihat juga ADMR harusnya masih turun dulu ya. Harusnya ADMR masih turun dulu. Kamel top. Saya juga coba watchlist lagi. Sini Koko masih harusnya masih naik ya di atas 400 ya. Tunggu dulu aja. Bufa ya 204 Bufa. 200 agak kurang ya. Coba saya cek lagi. Bot naik 105 SRTG. Sebentar saya masih searching just 90 ya. Teman-teman mau fast rate nggak? Koko ya di atas 400 ya harusnya ini bisa tembus ya. Tapi ini high risk ya. Mungkin teman-teman bisa eh, pelan-pelan ya. Coba ya. Harusnya di atas 400 bisa. Ini high risk ya. Eh, INKP Tekim ya. Mapi Mapa ya. Teman-teman Koko ya di atas 400 ya. Oke, udah di atas 400 ya saya udah bilang ya Koko ya. Sekarang 408 ya. Masih banget potensi arah ya teman-teman ya Koko. Sekarang udah 410 ya. Kalau ditanya ada potensi arah kah? Sangat ada ya. Tadi saya udah bilang di bawah eh, oke sekarang 410 ya. 412 ya. Oke, sorry nih yang admet nih yang telat-telat ya. Saya pokoknya lagi fokus di Koko ya. Ini ada potensi arah memang ya. 418, 420 sih bisa ya 420 nice ya. Koko ya, Koko masih ada potensi arah ya 424 ya. Saya coba cicil-cicil aja untuk jualan. Saya lagi fokus di Koko ya. Tadi saya udah info di bawah 200 ya. Di bawah 400 ya. 426 ya. Ini udah potensi arah ya. Koko. Teman-teman ya, ini masih jam 9 lewat 4 menit ya. Tapi sahamnya udah arah. Jadi kalau ditanya ada potensi dia naik besok lagi tinggal jualan kayak kemarin ada ya. Tapi balik lagi ya teman-teman ya. Setiap kita mengambil resiko selalu ada risk and rewardnya ya. Nah ini udah pasti arah, ini udah pasti arah ya. Balik lagi ya teman-teman, risk and rewardnya selalu ada ya.
Mana teman-teman? Ya, balik lagi disclaimer on. Kalau saya pribadi, saya sisain sebagian ya. Bisa dua, dua, dua. Nah, lumayan teman-teman ya. Saya dari Koko ini udah 50% lebih ya. Bufa juga masih oke ya tadi. Jadi saya decide untuk nggak jual semua. Uh, apa tadi Koko ya. Oke, untuk saham LQ-nya tadi Mapa Mapi ya, Mapa sama Mapi. Terus apalagi MBMA data ini masih belum ya. WiFi, Mina. Oke, terus di sini saya juga cek Inco ya, Inco mana ya? Ah, Mina masih oke sih sebenarnya 130 masih oke. Bisa antri di 132 atau 131 ya. Santai aja, santai aja. Nggak usah buru-buru. Nah, tinggal nunggu arahnya aja ya. Ya, coba saya nggak mau fokus yang udah naik ya, karena sekarang Koko udah arah ya. Saya tadi info di bawah 400 ya teman-teman. Ya, di bawah 400 sekarang udah 426. Oke, di sini saya coba watchlist dulu yang belum naik ya, yang belum naik ya. Di sini MAPI sudah naik, Medco 1400. Kalau saya lihat chartnya sebentar, hmm, 10%. Oke, Bufa 11%, Jarmina, Medco masih bagus ya. Medco bisa masih bagus. Ya, mungkinan masih area 1330 kalau mau antri masih oke. MBMA nih yang lebih slow ya. MBMA ini lebih slow ya, kemungkinan sih harusnya masih oke ya, teman-teman bisa coba antri di 510 sampai 500 ya. Itu area entry-nya ya. ADMR harusnya udah naik ya ADMR ya. 1135. Saya berharap dia tutup gap dulu harusnya. Lebihnya bakalan bikin market merah ya. Lebihnya ini arahnya marketnya merah karena koreksinya sudah lumayan banyak. Naiknya sudah lumayan banyak, jadi tinggal koreksinya aja. Tinggal Koko ya. Oke, untuk fast rate-nya tadi Koko ya, coba untuk L-shape Ali masih belum menarik ya. Sebentar. Mina sih sebenarnya masih oke sih. Mina sih masih oke sih. Cuman saya prefer ya antrinya itu di 132 lah, 133.
Oke, coba kita screening lagi. Coba kita screening dulu. Di sini ada saham-saham yang coba Bufa ya. Ini Bufa turun nih ya. Saya mau ngajarin teman-teman pullback sih sebenarnya ya di saham Bufa ini. Oke, Bufa ini sekarang kan kalau kita lihat chart menitnya, ini turun ya di 212 ya. Udah di area 9% nih ya. Jadi bisa coba mulai entry di 2210 ya. Itu 210 ya, sorry. Ya 210 nih ya. 10 218 208 sorry. Ini kita coba main re-entry 208 ya. 208 saya coba entry. Kita main pullback namanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat Bufa ini 210 itu overnya lumayan tebal. Ya. Harusnya si habis 210 ya. 210-nya habis. Nah aja ya. Ini tungguin 210-nya habis. Wah, 208-nya dihantem juga ya. Itu beliin 210-nya ya. Tapi tetap masih ditahan ya duduk 08-nya ini. 208-nya ditahan. Ini biasanya saya sebut namanya main fallback ya. Fallback. Jadi kita nahan harga sebelum dia turun lebih dalam. Oke, coba kita lihat lagi saham yang lain ya. Karena kokonya sudah arah. Kita coba lihat saham yang lain. Ada PMUI yang baru masuk. Mulai-mulai kelihatan mulai naik ya. Masih belum kelihatan gerak-geriknya nih. Kalau saya lihat di bid overnya PMUI ya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, 130 ya, 129 lah kalau mau spekulasi ya, 129, 128, target di atas 132 ke atas ya, PMUI ya. High risk ya, tetap saya selalu bilang ini high risk. Oke, Oke, bufanya sudah naik ya, bufanya sekarang, jangan pakai ini deh, biar enak ya. Ini chart. Pak, ya sekarang udah balik lagi 212 ya, bufa ya. Nah, teman-teman bisa sell di sana kalau mau main TikTok. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman mau hold, mau cuan lebih besar, boleh di atas 214 ke atas dengan catatan kalau dia turun lagi ke 208 harus cut loss. Oke, ICA-nya turun ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Oh, udah turun banget ya dari 81. Kita miss the price. Ya, sayang banget ICA-nya ya. Karena chart menitnya tuh udah ribbon di sini ya, ICA. Sayang banget. What a miss the chance ya teman-teman. Dia turun dari 81. Turun sampai 81 tapi kita nggak lihat ya sahamnya teman-teman ya. Bufa naik terus ya, Bufa naik terus ya. Oke, bisa lihat chart menitnya ya, Bufa 14 dia ngerangsek naik, ICA-nya naik terus 103 ya. Tapi ya balik lagi, ini 103 saya coba ini paling bisanya jualnya di 104. 105 saya coba sell 105. Oke. Jadi main TikTok aja ya. Kalau misalnya teman-teman nggak sempat main yang kencang-kencang.
Oke. PYFA, coba kita cek ya PYFA ya. PYFA. Kita lihat chart menitnya, chart daily-nya. Di sini sih sebenarnya masih bakalan menggelombang ya. Ini saya kasih tahu ya, untuk PFA ini sebenarnya masih on track ya. Tapi ya teman-teman harus pantengin, harus pasang SL kalau dia tiba-tiba berubah arah ya. Let's say misalnya gini teman-teman, misalnya beli PFA nih, sekarang kan teman-teman bisa lihat nih PFA ini ada 400 di harga 400 470, ada 400.000 lot. Jadi teman-teman bikin bisa entry di 466 sampai 460 ya PFA. Dengan catatan nanti 470-nya kebuka, teman-teman udah bisa jualan di situ. Oke, ICA-nya turun lagi ya. Sekarang di harga 998 ya. Kita tunggu aja ya. Tapi PFA ini kita kayak nunggu gerbong lah ya. Kalau biasa saya selalu bilang. Jadi kita nunggu gerbong aja. Kalau misalnya dia dibuka ya, udah enak tuh. Kayak gitu. Jar ya, jar turun, jar turun, jar turun. Ya, jar turun. Ya, pullback, pullback, pullback. Kita lihat chart menitnya di 770 ya teman-teman ya. Ini coba bisa entry, entry, entry. Ya, watchlist terus ya. Jar turun udah balik lagi ke 800 ya. Nggak dapat saya juga. Sayang banget ya, sayang banget. One missed the chance ya. Harusnya kita bisa dapat tuh di harga lebih murah ya. Di 770 ya. Nah, udah balik lagi 810, 805 udah nggak terlalu menarik ya. Jadi kita harus watchlist lagi, lihat lagi ya. 15 ya. Kita lihat chart menitnya tadi dia turun sampai 772 ya. PMUI masih sesuai plan yang tadi saya bilang ya. PMUI ini main slow ya, main slow. Sahamnya nggak cepat naik ya. Aduh, sakit ternyata kayaknya. Turun di bawah 770 ya, Car. Kita hantam kalau di bawah 770. Kita tunggu, kita tunggu. Oke. Coba kita watch this lagi ya. Karena saya bilang ini kayak nunggu momentum aja ya. Momentum kalau dia apa sih namanya? Naik ya, dia bisa break ya. Ini kita tungguin jar doang nih. Kita tunggu jar, kita lihat chart menitnya ya. Chart menitnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini di bawah 77 ya. 750 sih saya udah mulai coba-coba masuk dikit-dikit ya. 750 ke atas 755 deh. Wah, udah naiknya 775 ya. Di bawah 770 tadi harusnya ya. Oke, harusnya sih enaknya ini kalau misalnya jebol di bawah 750 guys. Di bawah 750 itu enak nih. Udah mulai enak nih. Ya, 745 saya ambil. Nice, nice 765 ya. Tadi saya udah bilang ya di bawah 770. Ya di bawah 750. Sekarang udah balik lagi. Mungkin teman-teman TP terdekatnya itu 775 atau 780 ya.
Tapi better dicicil. Ingat nih trik yang pertama, jangan pernah jual langsung ya. Baik dicicil 780, nanti cicil lagi 785. Kayak gitu ya teman-teman. Saya kasih tahu nih trik cara ngejualnya. Jangan langsung buang satu harga ya. Karena kalau satu harga bakalan repot nanti teman-teman ya. Nggak maksimal lah cuannya kayak gitu. Mas, kalau misalnya nggak kejual semua gimana? Ya udah, teman-teman harus jual di 755 atau 760 di harga yang tadi kita beli. Jangan sampai nunggu loss, teman-teman diam. Ya, ini saya kasih tahu triknya. Oke, simpel ya trading ya. Gimana cara nyari cuannya gampang ya. Kayak gitu aja kok, nggak usah ribet-ribet sebenarnya ya. Tapi balik lagi ya teman-teman, harus ada yang mentorin. Kalau enggak teman-teman visionnya bakalan berbeda ya dibanding teman-teman yang sudah biasa di pasar modal. Visionnya nanti bakalan berbeda kalau trading sendiri. Oke, sekarang 790 ya. Nah, teman-teman yang tadi saya bilang jangan pernah jual di satu harga, sisain. Sekarang harga mulai pullback naik lagi, 790 udah bisa jual. Sedikit lagi ya, kayak gitu aja terus ya. Cicil. Oke, ya, udah 790 udah enak nih. Oke, bentar ini saya mau stop. Stop ini gimana ya? Bentar. Sekarang udah 790 ya. Jangan pernah dijual semua ya. Saya selalu bilang harus cicil. Mas, kalau misalnya dia ternyata naik terus sampai 800 kayak gini misalnya Jar. Ya udah, berarti jackpot aja. Makanya saya selalu bilang jangan pernah jual semua. Jualah sesuai dengan kondisi teman-teman. Kondisi psikologi ya. Tapi yang paling bagus ya sebenarnya hold semua. Tapi nama juga manusia ya pastinya pengen defend-nya dulu. Defend tuh dalam arti ya jual BEP dulu lah. Seenggaknya kalau dia turun lagi saya BEP nggak loss. Ya, sekarang udah naik 810. Siapa yang masih hold di sini? Walaupun beberapa ratus lot nggak masalah. Yang penting hold aja dulu. Ya, jangan dijual semua. Ya, ya. Saya udah kasih tahu ya jar tadi ya. Pokoknya di bawah tadi di pullback ya dengerin teman-teman bisa dengerin ya call-nya saya ya. Jadi enaknya teman-teman ya tinggal ngikutin aja ya. Ya, pokoknya tinggal ikutin aja tadi jar di bawah 750 tadi ingat ya. Ini direkam jadi ada rekamannya tadi saya selalu bilang ya untuk call-nya saya di harga sekian-sekian ya. Untuk lot itu masing-masing ya, itu lot itu pribadi masing-masing. Saya nggak tahu teman-teman berapa pak buying powernya ya, psikologinya sampai mana ya. Tapi yang jelas saya hanya cuman ngajarin caranya aja ya. Tapi untuk cara teman-teman berapa banyak lot itu tergantung psikologinya masing-masing ya. Saya cuman ngajarin caranya aja kayak gitu. Sih con. Con có sự im không? Sih con có sự im sih.